Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berbagi Lagi. Sahabat berbagi yang beriman, semoga rahmat, maghfirah, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama kita semua. Amin, amin, ya Robbal Alamin. Sahabat berbagi yang beriman, setiap makhluk hidup yang hidup di dunia ini telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan rizkinya, tidak terkecuali manusia. Seperti disebut dalam Quran Surat Hud ayat 11 yang artinya, dan tidak ada satupun makhluk melata di muka bumi kecuali Allah yang memberikan rizkinya. Sahabat beriman, terkadang kita sebagai manusia merasa sulit dalam mencari rizki. Bertahun-tahun tidak mendapatkan penghasilan, mencari pekerjaan selalu ditolak, bahkan ada yang tidak memiliki keturunan. Bisa jadi itu semua adalah ujian yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Namun, jika kita pernah melakukan perbuatan dosa, bahkan sampai bertumpuk-tumpuk dan tidak bertobat, bisa jadi itu teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita kembali padanya. Yang mana sebagai makhluk ciptaannya sudah seharusnya kita bertaubat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat berbagi yang beriman, tidak jarang dalam kehidupan sehari-hari seseorang melakukan perbuatan yang tanpa disadari ternyata menghambat datangnya pintu rizki. Berikut ini beberapa perbuatan yang bisa menghambat datangnya rizki. Yang pertama, berbohong. Berbohong menjadi suatu perbuatan buruk yang mungkin bagi sebagian orang menganggapnya sepele, bahkan sudah menjadi kebiasaan. Di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbohong bukanlah perkara ringan dan termasuk perbuatan dosa besar. Bahkan disebut salah satu tanda orang munafik adalah suka berbohong. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya 3 tanda orang munafik: jika berkata ia dusta, jika berjanji ia mengingkari, jika diberi amanat ia ingkar. Yang kedua, lalai dalam sholat. Seseorang yang sholatnya hanya maghrib atau hanya sholat ketika ingin sholat, ini berarti kurang ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal ketakwaan adalah pembuka pintu rizki. Dalam surat At-Tolak ayat 3 disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan rizki dan jalan keluar dari setiap kesempitan bagi orang yang bertakwa. Allah berfirman yang artinya, dan dia memberinya rizki dari arah yang tidak sangka-sangka. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Quran Surat At-Tolak ayat 3. Yang ketiga, malas bangun pagi. Waktu pagi adalah waktu yang penuh berkah, maka manfaatkan waktu pagi dengan sebaik-baiknya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendoakan keberkahan waktu pagi untuk umatnya. Beliau bersabda yang artinya, ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Yang keempat, bermalas-malasan. Bermalas-malasan juga termasuk perbuatan yang menghalangi datangnya rizki. Menunda mengerjakan sholat termasuk bentuk bermalas-malasan. Suatu ketika, Imam Ahmad pernah ditanya mengenai status seseorang yang kerjanya hanya duduk saja di rumahnya atau hanya berdiam di masjid, seraya berkata, "Aku tidak mau bekerja, hanya mau menunggu sampai rezekiku datang." Kemudian Imam Ahmad berkata, orang ini benar-benar bodoh. Padahal
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, seandainya kalian benar-benar bertakwa kepada Allah, tentu kalian akan diberi rizki. Sebagaimana burung diberi rizki, ia pergi pada pagi hari dalam keadaan lapar dan kembali pada sore hari dalam keadaan kenyang. Lihatlah, burung saja bekerja untuk memenuhi kebutuhannya, maka jemputlah rizkimu dengan ikhtiar dan bertawakal. Yang kelima, berbuat dosa. Rizki akan terhalang karena melakukan segala bentuk perbuatan dosa. Setiap perbuatan dosa akan berpengaruh terhadap rizki, bahkan menjadi penghalang datangnya rizki. Perbuatan dosa itu seperti riba, ria, zina, syirik, durhaka pada orang tua, makan dari hasil uang haram, merendahkan orang lain, bahkan iri dengan orang lain. Itu adalah contoh-contoh perbuatan dosa yang menghalangi datangnya rizki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya seseorang dihalangi dari rizkinya disebabkan oleh dosa yang dia lakukan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 30 yang artinya, sungguh Tuhanmu melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh Dia Maha mengetahui, Maha melihat hamba-hambanya. Quran Surat Al-Isra ayat 30. Sahabat berbagi yang beriman, itulah hal-hal yang sering kita anggap sepele, namun ternyata dapat menghambat datangnya pintu rizki. Sahabat berbagi yang beriman, semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan mengklik tombol subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.